wabarakatuh. Catur kita hari ini bagaimana cara memanfaatkan langkah-langkah bidak hitam yang lemah. Dimulai dengan E2 ke E4, dibalas hitam E7 ke E6, putih D2 ke D4, D7 ke D5, kuda B1 ke C3, kuda G8 ke F6, D4 memukul D5, kuda F6 memukul D5, putih kuda C3 ke E4, hitam F7 ke F5, kuda E4 ke G5, gajah F8 ke E7 mengancam kuda G5 ke F3, C7 ke C6, kuda F3 ke E5. Kelemahan bidak hitam pada langkah kelima telah menghancurkan posisinya. Langkah ini membuat satu bidak terbelakang di daerah raja bidak E5. Bidak tersebut tidak dapat dipertahankan, dijaga oleh bidak-bidak lain. Putih memanfaatkan dengan menempatkan menterinya atau bentengnya secara bersamaan di daerah raja. Kenyataan tersebut sama bahayanya bagi hitam, dikarenakan langkah hitam kelima telah membiarkan petak E5 sebagai lubang, suatu daerah yang tidak dapat dipertahankan hitam dengan bidak-bidaknya. Hal ini memungkinkan bagi putih untuk menempati lubang tersebut dengan kudanya. Menempatkan kuda di lapangan tengah yang vital tersebut merupakan salah satu langkah yang mungkin paling bagus pada permain catur. Dilanjutkan hitam dengan blokade kuda G1 ke F3, B2 ke B3, gajah F1 ke D3, gajah C8 ke B7, putih blokade beter F8 ke E8, C2 ke C4 dengan mengusir kuda B8
kuda di D8 ke F6, gajah C1 ke F4, kuda B8 ke D7. Langkah-langkah putih ke-9 dan ke-13, keduanya memperkuat kedudukan pentingnya di pusat. Dia melanjutkan politik tersebut dengan langkah berikut yang merupakan salah satu langkah penting seperti yang akan kita lihat berikut ini. Menteri D1 ke E2, C6, C5, putih kuda E5 ke F7. Putih membuat hitam tidak mempunyai pilihan yang banyak untuk langkahnya yang mengagumkan ini. Jika hitam memindahkan menterinya dari serangan pada langkah ke-15 tersebut, misal menterinya ke C8, putih membalas dengan menteri memukul E6, memaksa bidak hitam di E6 yang merupakan bidak lemah sebagai akibat langkah yang lemah hitam pada langkah ke-5. Setelah memakan bidak tersebut, putih mengancam skakmat jika hitam mencoba ratu ke F8, kuda F6 ke G5. Yang bersifat menentukan. Setelah ratu memukul F7, menteri hitam, kini putih mengorbankan menterinya lagi dengan memukul di E6. Sekarang langkah hitam yang lemah membawanya ke dalam kehancuran. Jika ratu memukul E6, maka kuda F3 ke G5 skakmat. Jelas memberikan penjelasan tentang betapa dominannya putih di pusat. Usaha menolak pengorbanan menteri dengan ratu ke F8, merupakan hal sia-sia karena putih akan melanjutkan dengan kuda F3 ke G5. Yang bisa mengakibatkan kehancuran bagi hitam. Hitam mencoba usaha lain tetapi putih mematikannya dalam 2 langkah. Ratu F7,
Jadi di sini ketika ratu memukul kuda, menteri putih mengorbankan menterinya, maka ratu akan berpindah ke G6. Jika ratu memukul, maka hitam mat dengan kuda ke G5. Dibalas putih dengan G2 ke G4. Hitam membalas dengan gajah di B7 ke E4 untuk melindungi bidak. Kuda di F3 ke H4 skakmat. Sekian, terima kasih. Inilah cara putih memanfaatkan kelemahan posisi bidak hitam yang lemah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.